Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Senang sekali saya Bunda Ai di sini bisa menjumpai ayah dan bunda semua yang hadir di rumah dalam acara Kidspirasi. Inspirasi dari kami untuk Anda dan buah hati. Baik ayah dan bunda semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik-baik saja kan? Alhamdulillah. Oke ayah dan bunda semua, belajar bagi anak-anak kita tidak melulu harus berada di sekolah seperti itu ya Bunda Ebi ya. Betul sekali. Kemudian tidak juga perlu membaca buku, tetapi kita sebagai orang tua itu bisa menghadirkan belajar, suasana belajar untuk anak-anak kita itu di mana saja. Baik itu ketika di rumah, baik itu ketika bermain maupun ketika beraktivitas sehari-hari. Nah, di sini sudah hadir Bunda Hebi. Selamat siang Bunda Hebi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang Bunda Ai. Bagaimana kabarnya Bunda Hebi? Alhamdulillah Bunda luar biasa sekali hari ini. Oke, ayah dan bunda semuanya perlu diketahui Bunda Hebi ini adalah guru dari KBTK Taruna Prima Cabang Jangkudian seperti yang Bunda Hebi ya. Oke, nah pada kesempatan kali ini Bunda Hebi mau menghadirkan sensory calming bottle. Apa sih Bunda sebenarnya sensory calming bottle itu? Oke, baik Bunda Ai, saya jawab ya Bunda. Sensory calming bottle sendiri itu adalah sebuah permainan Bunda. Sensory play yang diadopsi dari teorinya. Ada teorinya juga nih Bunda. Teorinya Montessori Bunda. Montessori, oke. Jadi di sini kita menggunakan barang-barang bekas yang ada di sekitar kita digunakan sebagai media untuk mengenalkan permainan kepada anak seperti itu. Oke, jadi ini kita menggunakan barang-barang bekas untuk sensory calming bottle ini ya Bunda. Betul. Nah, kalau manfaat dari permainan ini Bunda, apa itu Bunda manfaat dari sensory calming bottle ini Bunda? Untuk manfaatnya sendiri itu banyak sekali ya Bunda. Yang pertama itu dari permainan ini anak itu bisa mengasah keterampilan aspek kognitifnya Bunda. Ya karena di sini kan juga kita mengenalkan konsep hitungan, konsep sains seperti itu. Jadi anak-anak juga akan terasah secara kognitif. Kemudian yang berikutnya manfaatnya itu adalah melatih stimulasi motorik halusnya Bunda. Karena di sini nanti kita menggunakan benda-benda yang akan kita masukkan ke dalam medianya itu seperti itu. Kemudian aspek bahasa, aspek seni itu juga nanti akan turut terstimulasi dari permainan ini. Jadi all in one seperti itu. Jadi all in one. Betul sekali. Oke, baik. Jadi di sini manfaatnya banyak sekali ayah dan bunda dari satu permainan, dan permainan itu adalah permainan yang low budget ya Bunda ya, di mana kita bisa memanfaatkan barang-barang bekas yang ada di rumah untuk menstimulus perkembangan anak dari segala aspek. Aspek kognitifnya dapat, kemudian aspek bahasanya dapat, kemudian seninya dapat juga ya Bunda ya. Kemudian tidak lupa juga tentang motorik halusnya. Motorik halusnya juga dapat. Nah, ini nih all in one kalau kata Bunda Hebi. Nah, baik. Tanpa panjang lebar lagi nih Bunda ya. Kira-kira apa saja nih yang perlu dipersiapkan untuk menghadirkan permainan sensory calming bottle ini kepada anak? Oke, sesuai judulnya sensory calming bottle, otomatis kita akan menggunakan botol Bunda. Diusahakan botolnya itu yang transparan seperti ini. Iya betul, bening, karena nanti anak-anak kan akan melihat isinya dalamnya itu. Jadi diusahakan botolnya itu yang bening. Tapi misalkan di rumah hanya ada botol yang berwarna, gimana Bunda? Oh nggak apa-apa, nggak masalah sih. Pertama ada botol, iya. Kemudian kita di sini juga ada ini Bunda, manik-manik, oke. Seperti ini. Sebenarnya untuk isiannya itu bebas ya Bunda, tergantung di rumah. Misalkan adanya hanya biji-bijian, itu juga tidak masalah karena bisa pokoknya yang kecil asal bisa dimasukkan ke dalam botol. Iya, betul sekali. Oke, jadi beras bisa. Kan sekarang yang baru tren itu kan beras yang ada warnanya itu. Iya, betul. Nah, itu nanti juga bisa masukkan ke dalam botol ini. Oke, karena tentu saja mama papa di rumah pasti ada beras seperti itu ya Bunda ya. Kalau manik-manik mungkin kita harus mengusahakan, biji-bijian kita tinggal cari. Betul sekali. Kemudian ini juga masih sama, ada manik-manik. Yang kemudian ini juga ada Bunda, mungkin ini yang agak beli ya Bunda ya, maksudnya harus beli. Ini namanya water beads. Water beads? Iya, water beads. Ini bola-bola yang direndam nanti kemudian dia akan mengembang. Iya, nanti ini juga bisa dimasukkan ke dalam sini ya Bunda ya. Oke, ada water beads ya Mama Papa ya. Ini biasanya itu bentuknya seperti permen kecil-kecil itu ya Bunda ya. Oh ya, untuk
sebelum direndam tuh bentuknya seperti ini Bunda. Oke. Nanti ketika direndam 1 malam dia akan bisa mengembang. Betul Oke. ya. Sekarang ini kalau water beads ini juga dikembangkan, nah jadi ada berbagai macam bentuk-bentuk binatang yang Iya, bisa ada betul. ya. Oke. Oke, baik. Nanti bisa disesuaikan nih Bunda dengan temanya. Misalkan hari ini kita mau bikin akuarium dari sensori cloning bottle, nanti kita bisa masukkan bentuk-bentuk ikan, bentuk-bentuk kuda laut seperti itu. Oke, baik. Kemudian di sini saya juga ada ini Bunda, sedotan. Ada sedotan. Betul. Sedotannya ini diusahakan yang ada ininya Bunda, yang bisa dilipat. Oh, yang bisa dilipat. Iya, sedotannya seperti ini. Oke. Karena dari sini nanti kita permainan seninya itu akan dimulai dari bahan ini. Seperti itu. Kemudian di sini juga disiapkan penjepit kertas kertas yang berwarna-warni karena kan anak kan lebih tertarik dengan sesuatu yang warna-warni. Iya, betul. Jadinya diusahakan yang berwarna-warni supaya lebih menarik juga. Yang berikutnya ini ada opsional sih Bunda, tapi ini namanya glitter, iya. Nanti untuk campurannya seperti itu. Oke, kalau tidak ada pun tidak apa-apa ya. Tidak masalah. Di sini saya juga sudah bikin contohnya nih Bunda. Jadi mungkin nanti bisa untuk gambaran mama papa yang ada di rumah. Gimana sih Bunda kira-kira cara bikinnya atau hasilnya itu seperti apa? Nanti di sini saya juga sudah bikin Bunda. Ini yang pertama ini namanya ubur-ubur. Jadi di sini nanti bisa dikenalkan konsep sains Bunda. Jadi kan ini pertama ubur-uburnya ada di atas. Ketika kita tekan botolnya, dia akan turun. Ketika kita lepas dia akan naik. Seperti itu. Jadi anak-anak akan tertarik karena dia ternyata bisa bergerak ya. Ini kan juga sebuah metode juga untuk mengurangi penggunaan gadget ya Bunda. Iya, karena betul. juga sama-sama dipencet tapi dengan Betul. media botol seperti itu. Monggo Bunda jika mau mencoba mungkin. Oke, ini saya coba ya, Iya. Mama dan Papa. Ini di rumah ini yang sudah jadi ya Bunda ya. Nah, kemudian kalau cara membuatnya itu seperti apa Bunda? Untuk cara membuatnya itu sederhana sekali Bunda. Kita hanya membutuhkan ini sedotan dan 1 buah penjepit kertas. Oke. Oh, untuk membuat ini ya? Iya, untuk membuat itu ubur-ubur yang ada di dalamnya itu. Oke, jadi ini adalah salah satu. Jadi ini yang pertama dilakukan adalah ini botol, kemudian dimasukin air ya Bunda ya? Iya. Dimasukin air, kemudian kita membuat ini ya Bun, membuat ubur-uburnya ya. Iya. Nah, bagaimana itu cara membuatnya Bun? Bisa dipraktekkan agar Mama dan Papa di rumah itu bisa langsung mempraktekkan di rumah. Gitu. Pertama-tama sedotannya ini kita lipat seperti ini biasa, kemudian kita potong. Oke, kita potong sedotannya. Wah, pasti senang sekali nih anak-anak di rumah ini kalau gunting-menggunting ya Bunda ya. Iya, betul sekali. Kan ini juga melatih motorik halusnya ya, Iya, Bunda? betul. Seperti ini kemudian paperclipnya itu kita masukkan di dalam lubang sedotannya ini, Bunda. Oke. Jadi kita sesuaikan ukurannya ya. Kita sesuaikan ukuran, kita masukkan. Iya, betul. Kita masukkan seperti ini, Bunda. Oke. Oh, jadi 1 paperclip itu untuk 2 lubang ya? Iya, ini sebagai pengait, Bunda. Oke. Ya, sebagai pengait. Yang kemudian karena ubur-ubur itu memiliki tentakel, tentakelnya itu kita buat juga dari si paperclip ini. Oke. Seperti itu. Kita pilih warna yang beda ya Bunda, supaya lebih colorful gitu. Iya, bisa kelihatan gitu ya Bun. Ini 1. Oke. Sebenarnya bisa Bunda dibikin lebih banyak, lebih panjang. Hanya saja nanti ubur-uburnya itu cenderung akan lebih tenggelam. Jadi kan untuk apa ya, variasi ke anak, jadi bisa diajarkan kalau ternyata berat itu akan mempengaruhi dari masa benda seperti itu. Nanti kita bisa sekaligus menjelaskan gitu ke anak seperti itu. Betul. Kemudian karena seperti ini kan bentuknya belum cantik ya, ya. Karena ubur-ubur itu biasanya ada matanya, kita tambahkan Oke. mata. Di sini ada juga mata boneka Bunda. Kita tambahkan ke mata boneka. Iya, kita tambahkan. Kita tempel bisa menggunakan lem tembak atau karena ini di sini saya hanya sedianya double tip. Oke, boleh. Jadi bisa digunakan. Bisa digunakan untuk menempelkan mata ke dalam ubur-ubur. Iya. Nanti yang kalau misalkan di rumah adanya hanya solasi juga tidak masalah sih Bunda. Oke, kita tempelkan seperti ini. Kemudian ini matanya.
kita tempelkan di kedua sisi, kanan dan kiri ya Bunda ya. Seperti ini. Kemudian langsung bisa kita masukkan ke sini ya. Oke, kita masukkan. Kita masukkan. Tada! Dia akan mengapung. Jadi deh, ini yang untuk mengapung ya. Iya. Jadi kalau tentakelnya lebih banyak, dia akan tenggelam ya Bun? Iya, betul. Nah, ini tergantung kita di mana posisinya itu. Iya. Jadi cara mainnya ini dipencet-pencet gitu ya Bunda ya? Iya, jadi ditekan Bunda, botolnya itu ditekan, nanti benda yang ada di dalamnya itu akan turun seperti itu. Jadi kan ini bisa sekaligus mengenalkan konsep sains, hitungan. Kita juga bisa mengajarkan, coba dihitung ada berapa jumlah ubur-ubur yang ada di dalamnya, seperti itu. Oh, baik. Kemudian Bunda, kalau dengan yang lain glitter atau yang lainnya itu untuk apa Bunda? Bisa dipraktekkan di sini Bunda? Bisa. Di sini juga ada Bunda, di sini juga sudah dibuat. Ini ada air dan minyak. Air dan minyak. Oke, minyak. Baik. Di dalamnya ini ada manik-manik. Bisa kita tambahkan juga untuk glitternya ya Bunda ya. Nanti jadi ini bahannya adalah air dimasukkan. Ya. Kemudian kita tambahkan minyak. Minyak goreng. Iya. Minyak goreng. Kemudian kita tambahkan glitter ya Bunda ya. Mungkin glitternya yang warnanya beda supaya terlihat. Oke, baik. Kita masukkan glitternya. Mungkin bisa ditambah manik-manik juga Bunda, monggo Bunda bisa. Oke, masukkan ini ya. Ya. Oke, terus cara bermainnya seperti apa Bun kalau yang ini? Kalau yang ini nanti dia bisa dikocok. Nah, di sini akan mengenalkan kepada anak bahwa minyak dengan air itu tidak akan bisa bersatu. Iya, nanti dia akan pisah. Seperti itu. Selain itu, ini juga bisa dijadikan sebagai misteri botol gitu Bunda. Jadi nanti karena di sini kan Bunda hanya melihatnya gelap ya Bunda. Nanti ketika disenter Bunda. Ya saya center ya. Oke, baik. Nanti ketika dia disenter, nah gambar yang ada di dalamnya itu ada kuda laut. Ya, seperti itu. Jadi anak-anak akan sangat tertarik biasanya Bunda dengan permainan seperti ini. Oh, ternyata di dalamnya ada kuda laut. Sekali. Iya, nanti anak-anak bisa menjelaskan ada apa ya Dek di dalamnya, nanti bisa dibilang. Aku melihat kuda laut, lalu ada bintang laut, ada apa di bawahnya, seperti itu Bunda. Jadi low budget tapi insya Allah ini akan menarik sekali untuk anak. Seperti itu. Jadi ini kalau kita balik otomatis si minyaknya tadi langsung naik. Iya. Sekali. Oke. Seperti itu Bunda. Oke, jadi ini untuk yang lain seperti manik-maniknya itu untuk tebak-tebakan seperti itu ya Bunda ya. Oh, jadi baru tahu nih Ayah dan Bunda, terkadang kita waktu kecil itu melihat permainan, bukan mainan ya, tapi hiasan ya lebih kita. Hiasan ada hiasan biasanya itu terbuat dari apa namanya Bun, keramik atau dari yang biasa dijual di pantai-pantai itu. Itu kan itu kan kita lihat ya begini dia cerut, kemudian balik lagi yang air-air di dalamnya ada airnya, kemudian ada benda-benda kecil. Ternyata Mama dan Papa, Ayah dan Bunda di rumah itu ada manfaatnya, tidak hanya dijual sebagai hiasan ya Bunda ya. Bisa juga dibikin sekarang, tidak perlu beli, bisa bikin sendiri. Sekarang bisa beli sendiri. Nah, jadi seperti ini. Jadi ini glitter-glitter yang ada di minyak itu tidak bisa bercampur dengan glitter yang ada di air gitu ya Bunda ya. Jadi seperti terkunci begitu Bunda. Oke, jadi ini konsep sains juga untuk anak-anak ya. Kenapa kok air dan minyak tidak bisa bersatu atau bercampur seperti itu ya? Nah, siapa yang tahu nih Ayah dan Bunda tahu nggak nih kenapa kok air dan minyak itu tidak bisa bercampur? Yuk yang tahu kita tulis di kolom komentar kita nanti. Gitu ya Bunda dia. Oke. Selain ini Bunda, kalau ini Bun, tadi ini sepertinya belum dimanfaatkan untuk water bead ya tadi namanya ya. Water bead ini dimanfaatkannya untuk apa Bunda? Kalau untuk water beadnya sendiri sebenarnya bisa dicampurkan untuk keduanya Bunda. Tapi yang akan lebih menarik lagi ketika si water bead ini kita sendirikan saja Bunda. Oke, sekarang ini water beadnya ini dimasukkan ke dalam botol.
Oke, waterbed dimasukkan ke dalam botol. Ini bisa setengah atau nanti bisa dicampur dengan manik-manik juga. Seperti itu. Oke, ini jangan dimakan ya, kayak jelly. Iya, betul. Sebenarnya untuk sensory play itu biasanya permainannya itu berantakan ya Bunda, messy kayak gitu. Jadi ini juga sebagai bentuk permainan sensori yang tidak perlu anak itu harus kotor-kotor seperti itu. Jadi kita bisa menggunakan media seperti ini sebagai alternatif untuk mama papa yang mungkin ingin mengajarkan sensori tapi tidak mau yang kotor-kotor seperti itu. Jadi bisa dimasukkan ke wadah-wadah seperti ini Bunda. Seperti ini Bunda, nanti bisa ditambahkan dengan si manik-manik. Ini tidak perlu diisi air Bunda. Oh, tidak perlu diisi air. Jadi tidak semuanya harus diisi air. Kalau misalkan biji-bijian itu kan tidak perlu ya. Yang penting di sini kita kasih warna-warna yang colorful. Oke. Ini kan bisa ada bunyi-bunyiannya ini Bunda, dan biasanya yang seperti ini bisa digunakan mulai anak itu usia 3 bulan Bunda. 3 bulan. Ya, karena di sini juga judulnya sensory calming bottle. Nah, calming itu kan kalau di bahasa Indonesia kan itu menenangkan ya Bunda. Iya, menenangkan. Menenangkan. Betul. Jadi biasanya bayi-bayi itu ketika dia sudah bisa tamitnya bisa itu mengkurap itu tengkurap, ya. Nanti biasanya anak-anak itu akan dikasih mainan ini Bunda, mereka nanti akan mencoba menggerak-gerakkan. Jadi untuk stimulasi baby pun sangat bagus sekali Bunda permainan ini, karena nanti di sini juga mereka bisa melihat warna-warna seperti itu dan suara-suara, karena kan panca indera itu kan berhubungan dengan pendengaran, terus rasa, gitu ya Bunda ya. Jadi nanti anak-anak itu biasanya akan sangat tertarik dengan ini Bunda. Jadi mereka pasti akan meraih seperti itu dan ada bunyi-bunyinya. Jadi tidak perlu beli mainan yang kerincing-kerincing. Nah, sekarang kita juga tahu nih Ayah dan Bunda, ternyata mainan icik-icik itu tuh ada manfaatnya ya Bunda ya. Betul sekali. Oke, jadi itu termasuk sensory calming juga ya Bunda. Oke. Tapi kalau di sini itu Bunda Happy memanfaatkan botol-botol bekas untuk menghadirkan permainan sensory calming itu ya Bunda ya. Jadi menenangkan, permainan yang menenangkan membuat anak itu cemenuk kalau bahasa Jawanya ya Bunda ya. Cemenuk anteng. Cemenuk anteng gitu ya. Oke. Jadi ini ya Bunda ya. Ini bisa merangsang anak-anak untuk meraih. Jadi itu juga bisa melatih psikomotorik kasarnya juga ya Bun, untuk si baby ini untuk meraih benda yang ini ya Bunda ya. Betul sekali Bunda. Apalagi bayi-bayi yang sudah mulai masuk usia 6 bulan sudah harus bisa merangkak. Nanti bisa kita letakkan mainan ini di depan, nanti anak-anak akan mencoba meraih dengan cara berjalan karena warna-warna yang menarik ini kan akan sangat penting sekali buat anak juga ya Bunda. Nah, ini Bunda Happy sebagai, kalau tadi yang menceritakan tadi kan Bunda Happy sebagai teacher, as a teacher gitu ya Bunda ya. Nah, sekarang kalau Bunda Happy as a mom, ini melakukan kegiatan ini di rumah untuk baby enggak Bunda? Iya. Jadi terkadang kan misalkan saya untuk stimulasi anak saya seperti itu, saya juga memanfaatkan barang-barang yang ada di sekitar itu Bunda, seperti ini, kemudian seperti benang-benang yang ada di rumah itu juga saya gunakan untuk melatih stimulasi anak saya. Karena kalau misalkan sebenarnya ada ya Bunda mainan-mainan yang kita beli itu lebih praktis. Betul. Ya, lebih praktis. Tapi dengan membuat seperti ini, otomatis anak-anak itu nanti juga akan terstimulasi untuk kreativitasnya itu juga meningkat seperti itu. Jadi kalau beli konsepnya ya sudah beli, tinggal beli sudah dapat seperti itu. Tapi dengan membuat anak-anak itu akan mendapatkan pelajaran yang lebih Bunda. Pengalamannya juga akan semakin bertambah seperti itu. Betul. Untuk ibu-ibu dan untuk anak itu kedekatan emosionalnya juga pasti akan ada bonding antara ibu sama anaknya juga ya Bunda ya. Betul. Jadi selain tadi yang pertama itu kita bisa low budget, kemudian yang kedua itu kita bisa merangsang kreativitas anaknya, anak kita seperti itu. Kemudian bonding antara ibu dan anak itu bisa terjalin gitu ya Bunda ya. Nah, ini juga salah satu solusi terhadap mompreneur atau working mom ya Bunda ya, yang ketika kita itu memiliki waktu yang terbatas untuk anak kita, tidak selalu setiap waktu kita bersama dengan anak, tetapi kita ketika
ketika bersama dengan anak kita bisa menghadirkan waktu yang sangat quality kayak gitu ya Bunda ya, atau quality time seperti itu. Jadi kita bisa menciptakan bonding dengan anak gitu ya Bunda ya. Selain kalau sebelum tidur kita membacakan dongeng-dongeng, nah membuat mainan ini juga bisa menciptakan bonding dengan anak. Betul Gitu ya Bunda ya. Nah ini ayah dan bunda semua yang ada di rumah, perlu kita coba membuat permainan ini untuk anak-anak kita sangat bermanfaat, buat kita juga sangat bermanfaat. Begitu ya Bunda Happy ya. Betul sekali Bunda. Oke, ini sudah cukup ya Bunda Happy ya, atau ada lagi yang mau disampaikan? Mungkin saya ingin menyampaikan sedikit tentang ini Bunda. Bahwa secara alaminya itu anak itu akan lebih mudah belajar melalui lingkungan yang mereka itu langsung merasakan Bunda. Jadi anak-anak itu tidak selalu konsep belajar itu yang hanya duduk diam mendengarkan guru, tapi dengan mengajar anak untuk turut langsung seperti ini itu akan menciptakan konsep belajar, akan menambah pengalaman anak yang akan lebih terserap gitu Bunda. Lebih Jadi pengalaman atau experience itu jauh lebih berharga daripada teori intinya. betul sekali Bunda. Oke. Baik, Betul. begitu ayah dan bunda semuanya, mudah sekali bukan untuk menciptakan permainan kali ini. Tentunya permainan-permainan apa lagi yang akan diberikan oleh bunda-bunda dari KPTK Taruna Prima? Mau tahu? Mau tahu? Oke, kita tunggu nanti di minggu depan ya ayah dan bunda semuanya. Oke, baik, terima kasih Bunda Happy untuk kehadirannya pada kesempatan kali ini. Sukses selalu, salam untuk babynya ya. Oke, baik ayah dan bunda semua, demikian dari kami. Sudah menyajikan sensory Komi bottle ini, silahkan mencoba di rumah. Untuk permainan-permainan yang lain kita tunggu di episode selanjutnya. Demikian dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.